kampus Abang dikenal sebagai mahasiswa yang biasa atau mahasiswa orang Batak atau sebagai penganut agama Malim? Tentunya sebagai penganut agama Malim, karena saya pribadi tidak pernah menyembunyikan status saya sebagai seorang penghayat kepercayaan ataupun pemeluk agama Malim. Di kampus Abang atau di orang-orang sekeliling Abang, menurut orang itu agama Malim itu berbeda atau udah dianggap biasa? Dari sekian banyak ya kan di persauran Nibama di kampus Dohono Jolorpani, banyak juga yang menganggap itu hal yang tak biasa, menganggap itu hal yang aneh dan memang sangat berbeda, dan banyak juga tanggapan-tanggapan negatif, pandangan-pandangan negatif ke awak ya, karena awak itu bermelim ya katanya lah. Bang, gimana cara Abang menyeimbangkan identitas Abang sebagai anak Parmalim dengan identitas Abang yang seorang mahasiswa gaul atau aktif gitu di kampus? Cara menyeimbangkannya, awak sebagai Parmalim dan juga sebagai mahasiswa yang gaul dan aktif, ya caranya ya jangan minder lah, percaya diri lah. Karena apa ya, menurutku itu sebuah kebanggaan, karena yang saya bawakan kan warisan budaya, kearifan lokal leluhur yang kaya, dan menurutku yaitu hal yang patut untuk dibanggakan. Gitu. Dari SD sampai SMA itu kan Bang ada mata pelajaran agama nih, tapi mata pelajaran agama di Malim itu kan Bang nggak ada di sekolah, jadi kayak mana Abang mengikuti pelajaran agama? Karena aku kan lahirnya dari keluarga Protestan, bapak dan mama pun sampai sekarang Kristen Protestan. Jadi dari SD ke SMP ya statusku di sekolah ya Kristen. Tapi setelah SMA kemarin, ya itulah yang menjadi sedikit halangan. Kami ada 2 siswa penghayat dan guru kami nggak ada. Ya, kami dipaksa belajar agama Kristen. Tapi setelah mahasiswa, hak kami dipenuhi oleh pihak kampus sebagai mahasiswa penghayat kepercayaan. Adanya pilihan mata kuliah wajib kurikulum pendidikan kepercayaan Indonesia. Terus Bang, untuk masalah saat pengisian formulir atau formulir berkas di kampus gitu Bang, cara mengurusnya agama itu kayak mana? Diberitahukan kepada seluruh pengunjung ada kolom pilihan untuk penghayat kepercayaan. Bahwa di Pasarayan kita tidak bertransaksi menggunakan uang tunai, tetapi Apakah kampus gampang memberikan izin kalau ada butuh libur atau izin untuk merayakan hari besar Parmalim gitu Bang? uang tunai dengan Pihak kampus enggak ada izin. penukaran dan pusat informasi tepatnya Di perlakuan teman sama dosen nih Bang, apakah Abang pernah di EC ataupun ditanya aneh-aneh atau dikomentari dosen yang merasa Malim ini jadi dianggap tidak serius gitu Bang? Pernah? Oh, tentunya banyak. Ya kadang-kadang dibilang lah, oh Parmalim itu gini, itu orang sesat, itu nyembah kayu, itu nyembah setan, itu berdukun-dukun, itu nggak agama, itu kayak gini, itu kayak gitu. Ya banyak lah pandangan-pandangan negatif dari mereka yang nggak mengenal apa itu agama Malim. Dan ada juga dari dosen prodi lain, dari etnomusikologi. Ya waktu awal jalan gitu ditunjuk-tunjuk itu Parmalim itu kelenteng kayak dukun-dukun itu katanya. Terus kayak mana tanggapan Abang ataupun sikap Abang sama itu, sama lingkungan? Ya berusaha lawak menjelaskan, menerangkan ke mereka, karena apa kataannya kayak yang ku bilang tadinya, yang saya bawakan dan yang saya ikuti itu kan warisan spiritual Batak yang sangat berharga, kearifan lokal leluhur saya yang sangat kaya. Ya jadi itu nggak mau aku terpatahkan dan mengisu kalau dibilang di bahasa Batak, karena omongan seperti itu
Nah terus karena di lingkungan yang kayak gitu bang, kan abang pasti mau kayak masuk ke kelompok ataupun organisasi gitu bang. Itu ada kesulitan nggak masuk ke dalam karena abang permalim gitu? Gimana ya? Soalnya nggak ada juga masuk organisasi apapun. Oh iya, begitu bang. Kalau masalah itu gimana ya? Kayaknya enggak lah. Nah aku bermain, aku masuk game KAI loh. Oh, Iya. Ketika ditanyai dengan alasan apa aku mau masuk game KAI, ya aku nyaman dengan orang-orang yang ada di game KAI dan menerapkan nilai-nilai luhur tahun yang sebagai puncak dari segala pengetahuan spiritual dan juga agama yang telah ada, yang sudah ada, bahkan yang akan ada, yaitu semua habonoron kan itu nuaing ya sikap walasasi, keselarasan dengan sesama, danaha. Jadi dengan untuk menerapkan kebaikan dan nilai-nilai luhur itu, menurut saya nggak hanya di lingkup orang yang seagama dan sekepercayaan dengan kita, tapi perlu juga kita ekspresikan dengan menjalin persaudaraan lintas agama. Jalankan keyakinan. Aku mau bertanya bang, kayak mana praktik parmalim yang sering abang lakukan di lingkungan kampus? Misalnya itu waktu abang ibadah, waktu abang berpakaian, dan waktu abang bersikap. Kayak mana kira-kira bang? Ya bersikap, kalau dalam hal bersikap ya tentunya ya tetap beracuan pada Poda Hamalimun yang 5 ada itu di Poda Hamalimun. Kon malipa katayon, kon malipa dalanon, malipa merengo, malipa ngalakayon, katanya gitu. Bagaimana reaksi teman-teman terdekat abang gitu ketika mereka tahu abang ini seorang parmalim? Mereka tuh suportif, mendukung apa gimana? Ya banyak yang mendukung sih, ya misalnya kan kalau di kami parmalim itu tapi ini kebiasaan udah mulai ditinggalkan. Pada hari ke-14 dan hari ke-15 ataupun hari ke-15 penanggalan kalender Batak di bulan puasa sampai Sara Purnama ada yang namanya cara mersate. I pasa sobat udah bata merhite-hite bergue sate melalui bergue sate. Nah, dilengkapi juga dengan beberapa namanya pilihan nama oleate. Karena apapun katanya, akar daripada nama tahun itu mengatakan ikom merperdenggana di pilihan nama oleate do di dok kabata hotai mersahata tu buta debata. Katanya molo na ing merdomu perbanu gijang do perbanu atonga ikom merdonga pilihan na yes jala pilihan na malim. Napa sahab toni pe kosaro hana yes jala saro hana malim. Nah, ditambah lagi ada tona ataupun pesan dari Raja Pangikutan Nami Amat Raja Nasiak bagi Patuan Raja Malim. Nah, itulah sosok yang mengenalkan dan melembagakan ajaran Hamalimun ini di tengah-tengah masyarakat Batak. Ae daun ningenge topok-topok daun nisala ise halak nolu manada salana jalarede manopotisa mardongat tang yang puji-puji do pilihan nama uliate ido nadapok pakirimu kasesan nisala do dosa. Nah itulah tadi dasarnya awak melakukan ulaun marsate ini. Cara pandang abang itu sebagai agama parmalim, toleransi dan keberagaman di kampus ini gimana bang? Sudut pandang abang? Apanya yang kayak mana ini apanya? Apakah orang itu udah bertoleransi sama orang yang berbeda gitu? Oh enggak, kalau Di lingkungan abang enggak ya? kalau kayak di jurusan kami enggak, tapi enggak sepenuhnya juga. Nah, gitu. Contohnya apa? Nah, ini kan dari organisasi apalah, himpunan mahasiswa jurusan lah. Ada ini Natal. Jadi ya kita dipaksa ikut apa? Ikut Natal itu. Ikut apa dalam acara Natal ini, baik dari kepanitiaan kayak gitulah. Padahal sudah jelas-jelas awak kan penghak kepercayaan toh. Kalau abang menolak orang itu ngomong kayak mana? Alasannya ya ini bukan acara agama katanya.
Tapi nolak sih, alasannya ya tentu ada dan itu kayaknya privasi. Dan aku sempat dibuat sebagai sekretaris dan udah turun sekarang. Dan kayak yang aku bilang tadi, andai sesuai dengan omongan tadi, menurutku itu nggak masalah. Karena apa? Untuk menerapkan nilai-nilai luhur Habatahun tadi, nilai-nilai luhur Habatahun itu kan ya universal toh, yang mengajarkan kebaikan, baik berperilaku, juga bersosial. Yaitulah tadi membangun persaudaraan lintas agama. Gak masalah sih, cuman karena ada pemaksaan, yaitu yang buat sedikit mengganjal di hati awak gitu aja. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari keyakinan mayoritas agar bisa lebih mengerti dan menghargai teman-teman penghayat? Misalnya dari agama lain, Bang. Biar menghargai agama Parmalim, Bang. Apa pesan abang untuk teman-teman yang nggak menghargai abang gitulah intinya? Untuk teman-teman. Pesannya ya marohono. Ya keberagaman itu sesuatu yang indah toh, dan itu juga berasal dari Tuhan. Jadi Portion, Apa pesan abang untuk mahasiswa yang nggak bisa menghargai abang kepercayaan? Dari agama abang gitu. Ini kira-kira pesan abang atau nasihat abang untuk mereka? ya nasihat apa? Apa sih nasihat kalai? Kesadaran orang itulah yo. Iya, kesadaran Sendiri orang aja. itulah. Orang itu kan udah gede, Udah dewasa. kembalilah ke jalan yang benar. Baik, hanya itulah yang bisa kami tanyakan kepada Abang. Terima kasih atas partisipasi Abang atau jawaban yang sudah Abang berikan kepada kami. Dan terima kasih juga atas waktu luangnya. Kami berharap apa yang Abang sampaikan bisa bermanfaat bagi kami dan kami bisa saling menghargai dan bisa menunjukkan sama orang lain bahwa Malim itu gak aneh. Itu kepercayaan Beragaman yang itu indah, gitu. keberagaman itu indah. Biar orang-orang nggak menganggap Malim itu lagi berbeda gitu. Biar jangan ada lagi diskriminasi kepada agama Malim ini. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bang atas waktunya.